Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam ahmaduhu ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu ala ma asda wa an'am. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila sabilil aqwam. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pembimbing Ustadz Mahbub Ainur Rafiq. Kemudian yang terhormat teman-teman seperjuangan IAT kelas B yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan materi dengan bab ikhtilaf ulama dalam fikih, yang mana dengan subbab sebab-sebab terjadinya ikhtilaf, hikmah terjadinya ikhtilaf, dan implikasi atau pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Pengertian ikhtilaf. Ikhtilaf menurut bahasa adalah perbedaan paham atau pendapat. Ikhtilaf sendiri berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah khalafa yakhlifu khilafan. Sedangkan ikhtilaf menurut istilah adalah berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu objek atau masalah tertentu, baik berlainan itu dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara diametral. Dan dalam konteks ini adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam atau fuqaha dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat furu'iyah bukan usuliyah. Kemudian sebab-sebab terjadinya ikhtilaf. Secara garis besar berikut saya sebutkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya ikhtilaf menurut kacamata banyak pemerhati sejarah hukum Islam. Yang pertama adalah perbedaan pendapat yang diakibatkan oleh eksistensi nas Al-Quran dan hadis itu sendiri. Dan ini lebih banyak terjadi karena kesulitan ulama dalam mengimplementasikan bunyi teks wahyu itu terhadap berbagai persoalan yang muncul. Dan kesulitan itu timbul bisa jadi karena persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat itu tidak didapatkan secara jelas aturan hukumnya secara baku dan rigid. Oleh karena tidak ditemukannya aturan yang baku dan rigid dari nas, maka pada kesempatan ini atau pada momen yang ini, gilirannya para fuqaha menggunakan ar-ra'yu dalam memberi status hukum persoalan tersebut. Kemudian yang B, perbedaan pendapat akibat penggunaan qaidah usuliyah maupun qaidah fiqhiyah. Sebab-sebab ikhtilaf yang berkaitan dengan qaidah usuliyah itu diantaranya adalah persoalan di sekitar an-nasakh, yakni apakah nasakh itu benar ada dalam Al-Quran ataukah ia hanya dugaan atau tafsiran ulama atas beberapa ayat dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya, perbedaan daya intelektualitas masing-masing ulama, yaitu metode yang ditempuh oleh akal untuk mengkaji suatu objek pengetahuan bersifat terbatas, yang mana terbatas oleh kemampuan akalnya sendiri dan juga oleh hambatan-hambatan yang seringkali mengungkung kebebasan dan kemurnian corak pemikirannya. Kemudian selanjutnya, perbedaan metode istimbatiyah dalam mengistimbatkan hukum. Dan dalam hal ini terjadi karena dari keempat mazhab fikih yang utama, ada yang dominan menggunakan ra'yun dalam istimbat hukum. Dan dalam kasus ini adalah Imam Hanafi. Dan ada juga yang tidak terlalu mengandalkan penalaran ra'yun dalam istimbat hukum. Dan dalam kasus ini adalah Imam Malik. Kemudian selanjutnya adalah
perbedaan penguasaan atau koleksi hadis sahih antar fuqaha. Beberapa pengkaji hukum Islam memandang bahwa salah satu dari faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara para fuqaha adalah belum dikodifikasikannya atau belum dikomplikasikannya dan belum diverifikasi secara resmi hadis-hadis yang beredar di tengah masyarakat. Artinya, ketika pemikiran fikih mencapai puncak kematangannya, ketika bermunculan mujtahid-mujtahid pada abad 2 sampai 3 Hijriah, ternyata ada beberapa hadis Nabi, bahkan sebagian besar belum sampai ke tangan para fuqaha itu, atau jika pun sudah sampai, jumlah hadis yang mereka miliki berbeda-beda atau belum terdeteksinya mana hadis Nabi yang sahih dan juga mana hadis Nabi yang dhaif. Kemudian selanjutnya adalah hikmah-hikmah adanya ikhtilaf. Perbedaan pendapat dan penetapan hukum oleh para fuqaha dalam ilmu fikih dan kajian mazhab fikih dalam berbagai cabang pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman dari kitabullah dan sunnah Rasul. Dan berikut merupakan hikmah adanya ikhtilaf dalam hal fikih sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan merupakan suatu kepastian. Kepastian ini disebabkan oleh tabiat agama Islam, tabiat syariat, tabiat manusia, tabiat alam, dan kehidupan. Kemudian yang kedua adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama, terkhususnya fuqaha, telah memperkaya, mengembangkan, dan memperluas fikih. Karena setiap pendapat pasti didasari oleh dalil-dalil dan pertimbangan syar'i. Bahkan tidak salah jika dikatakan bahwa kemampuan hukum Islam untuk menjawab tantangan zaman salah satunya dikarenakan ia didukung dengan basis ikhtilaf yang terjadi di kalangan fuqaha. Kemudian implikasi atau pengaruh adanya ikhtilaf dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat cenderung sibuk pada masalah-masalah kecil yang bersifat ijtihadiyah dan melupakan masalah besar. Yang kedua, berdebat dengan melakukan pendekatan yang emosional dan tidak mengakui kebenaran yang dikemukakan orang lain. Dan di mana ini telah mungkin kita jumpai yang mana golongan tersebut atau suatu golongan tidak ingin menerima pemikiran atau argumen dari golongan lain. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah cenderung untuk memilih pendekatan yang keras, bukan pada tempatnya, memberatkan diri dan mempersulitkan kaidah-kaidah Islam dalam menentukan hukum. Yang keempat adalah sikap ta'assub atau fanatik terhadap pegangan tertentu sehingga disibukkan dengan perdebatan sesama sendiri dan melupakan musuh Islam yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah banyak terjebak dengan masalah-masalah yang berbentuk terminologi, masalah-masalah istilah sehingga menyebabkan bahayanya pemikiran umat Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Man lam yazuk zullat ta'allumi sa'atan tajra'a zullal jahli tula hayatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.